Oke, halo teman-teman. Mungkin sambil nunggu teman-teman yang lain join di room, sekaligus menunggu pembicara kita yang keren ini masuk di breakout room ini, mau cek sound dulu nih. Suaraku terakses dengan jelas nggak ya teman-teman? Terakses, Kak. Terakses, Kak. Oke, terima kasih. Mungkin langsung mau tanya-tanya dulu nih. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mungkin di layarku ada dari Gugus Angkara nih, ada Villa. Gimana nih kabarnya Villa? Oke, mungkin suaraku itu ya. Oke, kita beralih. Ya. Ke ada dari Gugus Amerta nih, Abdullah. Bisa on nih, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana kabar perkuliahannya? Udah banyak tugas atau lagi sibuk apa nih? Iya, Kak, sibuk tugas. Oke, masih maba nih, jadi tuh harus semangat ya. Jiwa ambisnya tuh harus keluar gitu di awal-awal semester. Oke, untuk teman-teman yang masih camp nih, mungkin yang tidak terkendala sinyal bisa mengaktifkan kameranya ya teman-teman, biar diskusi kita lebih interaktif dan juga lebih kita bisa. Tapi untuk teman-teman yang mungkin masih terkendala Oke teman-teman, aku langsung izin untuk mengambil alih forum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkah limpahan rahmat dan hidayahnya, kita dapat berjumpa secara maya dalam agenda non-formal leadership training pada pagi hari ini tanpa halangan suatu apapun dan insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang syafaatnya kita nanti-nantikan di yaumul akhir. Nah teman-teman, pernah dengar ada istilah tak kenal maka harus kenalan nih. Maka dari itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rianti Adhausdawati sebagai moderator yang akan membersamai teman-teman di breakout room 2 ini terutama dalam 45 menit ke depan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, sembari mengingatkan juga ya buat teman-teman yang belum mengisi pretest, diharapkan untuk mengisi pretest terlebih dahulu yang linknya sudah dikirimkan oleh panitia. Oke nih teman-teman, mungkin di acara non-formal leadership ini kita nggak usah
terlalu formal ya, kita santai-santai aja, kita asik-asikan di sini. Jadi tidak usah terlalu tegang karena kita juga di prodi pendidikan non formal, mungkin kita nggak usah terlalu formal. Oke, di breakout room ini itu kita akan dibersamai oleh narasumber yang keren dan pastinya sudah dinanti-nanti sama teman-teman dari kemarin karena beliau ini membawakan materi yang cukup menarik menurut saya, yaitu topiknya self improvement boosting. Mungkin saya mau menyapa narasumber kita dulu nih. Halo Kak Bisma, cek apakah suaraku terakses? Cek, halo Kak Bisma, mohon maaf suaranya tidak terdengar. Belum terakses, Kak. Sudah masuk? Baik, Kak, sudah bisa terakses dengan baik. Gimana nih, Kak, kabarnya, Kak Bisma? Halo, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Kak. Sudah terakses? Suaranya masuk nggak, Dek? Masuk, Kak. Suaranya masuk. Halo, Halo, Kak. Assalamualaikum. Apakah Waalaikumsalam, apakah Kak Bisma bisa mendengar suara saya dengan baik? Oke, saya ulangi ya. Suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Oke. Baik, mungkin karena Kak Bisma sudah ada di room ini, mungkin langsung aja sebelum masuk ke sesi penyampaian materi oleh Kak Bisma ini, mungkin alangkah baiknya saya membacakan CV beliau terlebih dahulu agar teman-teman lebih mengenal dan juga lebih paham siapa sih narasumber kita ini, apa saja kesibukannya, dan juga riwayat dan pengalaman organisasinya selama ini itu seperti apa begitu. Jadi saya izin menyampaikan CV dari Kak Bisma. Mungkin langsung saja. Nama lengkap Bisma Putra Aprilianto SPD, tempat tanggal lahir Sleman 6 April 1995. Alamatnya ada di Keranggan 2, Jogotirto, Berbah, Sleman, teman-teman. Nah, beliau memiliki riwayat pendidikan formal dan juga non-formal. Riwayat pendidikan formal yaitu di SD Keranggan tahun 2007, SMP Negeri 1 Piyungan tahun 2010, SMA Negeri 50 Yogyakarta tahun 2013, dan berkuliah di Universitas Negeri Yogyakarta jurusan Manajemen Pendidikan tahun 2018. Dan beliau juga memiliki riwayat pengalaman pendidikan non formal nih di kursus komputer dan jaringan pada tahun 2013. Dan beliau ini juga memiliki cukup banyak nih riwayat organisasi dan pengalamannya nih teman-teman, menarik sekali. Mungkin saya bacakan beberapa di antaranya ya teman-teman. Beliau ini pernah menjabat sebagai Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2016, sebagai Koordinator Wilayah Imakipsi tahun 2016, sebagai Koordinator Wilayah Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia tahun 2016, sebagai Koordinator Pelopor Pemuda Mandiri Membangun Desa tahun 2017, Karang Taruna Surya Pamitra Desa Jogotirto dari tahun 2010 sampai sekarang, dan sebagai Direktur Utama Ajisaka Training Center tahun 2018 sampai sekarang. Wah, itu sudah berapa tahun ya Kak sebagai direktur? Sungguh luar biasa sekali. Kemudian beliau juga memiliki riwayat prestasi nih teman-teman. Beliau pernah menjadi nominasi peserta termuda terinovatif pada acara Young Entrepreneurship Day tahun 2014 dan sebagai juara 2 Desain Bisnis Inovatif ILCX tahun 2015
sebagai Best Speaker Debat Wirausaha Himpunan Pengusaha-Pengusaha Muda Indonesia tahun 2015, sebagai Student Delegation Student Exchange Culture Singapura Malaysia tahun 2016. Dan beliau ini juga sudah aktif mengikuti dan juga menjadi pembicara di beberapa acara. Mungkin di antaranya akan saya bacakan yang terbaru dari tahun 2018. Beliau pernah menjadi pembicara di acara Sarasehan Diskusi Pendidikan BEM-KM UGM tahun 2018, sebagai pembicara Seminar Himpunan Pengusaha Muslim Indonesia tahun 2018, sebagai pembicara Training Kepemudaan dan Kerelawanan oleh Kemenpora RI tahun 2018, ada di acara pengajian Tablik Akbar tahun 2019, sebagai pembicara penyuluhan kepala masyarakat mengenai socialpreneur di tahun 2020, dan di acara training public speaking tahun 2020, dan pengajian rutin pemuda menjadi pemuda prestatif di tahun 2020, memiliki beberapa kegiatan yang pernah diikuti sejauh ini, yaitu diantara menjadi direktur utama di Ajisaka Training Center tahun 2018 sampai sekarang, dan juga beliau itu aktif menjadi dakwah, aktivis dakwah, kemudian sebagai koordinator di Taman Pendidikan Al-Quran Baitus Salam tahun 2015 sampai sekarang. Bagi teman-teman, ini beliau itu sangat luar biasa sekali ya, dan juga mungkin langsung aja nih dari teman-teman juga udah nggak sabar untuk menerima materi dari Kak Bisma. Tanpa basa-basi lagi, mungkin langsung saja saya berikan kepada Kak Bisma untuk menyampaikan materi pada pagi hari ini. Kepada Kak Bisma, untuk waktunya saya persilahkan, Kak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, adik-adik semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam damai untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, insya Allah. Bagi teman-teman di sini yang barangkali sedang diberikan nikmat sakit atau keluarganya yang sedang diberikan nikmat sakit, semoga senantiasa segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, beserta para keluarganya, beserta para sahabat tabi'in pengikutnya, sehingga kita dapat insya Allah istiqomah sampai akhir nanti. Amin. Baik, kita buka dulu dengan bacaan doa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Bagi yang muslim saya pandu dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Luar Sekolah ya. Oke, sebelumnya saya dibantu panitia untuk bisa menampilkan slide yang sudah saya berikan kepada teman-teman ya. Baik, sembari menunggu slide yang ditampilkan oleh teman-teman semua, teman-teman himpunan ya. Tampilkan di layar yang paling awal, Dek. Nah, sebenarnya saya tipe pembicara, tetapi basic saya seorang trainer ya. Jadi ketika saya diminta untuk mengisi dengan menggunakan PowerPoint ini, harapannya teman-teman tidak fokus pada PowerPoint-nya, tetapi fokus kepada poin-poin narasi yang saya sampaikan dari lisan saya. Karena sebenarnya saya mengantisipasi banget ya agenda-agenda online seperti ini, karena kalau memang goalnya teman-teman hanya sekedar tahu ya, maka teman-teman sudah selesai, saya kasih PowerPoint selesai. Tetapi ketika teman-teman menginginkan lebih ya, menginginkan feedback dari saya, teman-teman itu mau apa dari pertemuan ini, nah, silahkan baca dulu dari judulnya, Self Improvement Boosting ya. Bagaimana cara meningkatkan kapasitas diri atau pengembangan diri. Dah itu aja, fokus kita adalah bagaimana cara meningkatkan pengembangan diri kita dengan subtema sukses menjadi atau sukses dengan kemampuan diri sendiri. Oke, judul ini silakan direnungi dulu, 1 menit saja direnungi dulu ya.
Kemudian saya minta teman-teman ya, silakan untuk bisa klik di kolom chat. Semua yang menggunakan handphone atau menggunakan laptop silahkan klik kolom chat. Kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semua, silahkan lagi-lagi dilihat judulnya. Bagaimana cara membuat kita sukses dengan kemampuan kita sendiri, tanpa beban, ya, tanpa sebuah ketakutan-ketakutan yang nanti akan kita hadapi ketika kita akan menjadi orang lain, ketika harus sukses, ya kan? Nah, saya ingin bertanya, silahkan sampaikan masalah-masalah kalian di chat di Zoom ini. 1 kalimat saja. Yuk semua, saya tunggu waktu 1 menit ya. Masalah-masalah apa sih yang kalian hadapi dalam pengembangan diri sampai seusia 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun ini? Silakan dituliskan di chat. Nanti kita akan diskusi banyak. Oke, Mahatma atau Arum ini insecure. Yang lain nggak apa, sampaikan aja. Nah, saya suka ini. Saya suka ketika adik-adik aktif ya. Teman-teman nanti juga akan melihat, oh teman-temannya ternyata masih banyak yang harus kita bantu. Ada yang mungkin suka menunda-nunda, malas, oke, kurang percaya diri. Saya akan tunggu waktu sampai sekitar 60 orang ini mengisi ya. 1 kalimat saja lah. Kira-kira apa yang membuat teman-teman ini susah berkembang, baik soft skill maupun hard skill. Ya, bosenan, suka mengeluh, gitu ya. Wah, overthinking, ya, belum memahami potensi dirinya masing-masing, ya. Wah, ini tidak enakan sama orang lain, ya, kurang percaya diri, susah mengontrol emosi. Banyak sekali, banyak menunda-nunda pekerjaan, ya kan. Teman-teman bisa juga lihat chatnya dari teman-temannya, kira-kira apa sih yang mengganjal dari masalah yang nanti akan menghambat teman-teman dalam bertumbuh dan berkembang. Oke, saya rasa cukup ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, ya, oke, kurang bisa public speaking. Oke, nanti belajar dengan saya bisa. Lembaga training saya bergerak di bidang public speaking dan pengembangan SDM. Oke, pertanyaan yang kedua, adik-adik semua. Nah, ini pertanyaan yang paling sulit. Paling sulit dijawab oleh orang Jawa. Pertanyaannya adalah, bakat atau kemampuan apa yang kalian miliki? 1 aja. Ya, ditulis yuk. Bakat atau kemampuan apa yang saudara miliki? 1 aja. Ya, silakan diisi. Ini kalau masalah banyak banget keluarnya. Nah, pertanyaannya, kalau bakat atau kemampuan yang teman-teman miliki, ini ada nggak yang menyampaikan? Oke, saya tunggu 1 menit ya. Pikir-pikir dulu nggak apa-apa. Misalkan bakat saya suka berbicara. Kemudian saya orangnya pembelajar. Kemudian saya orangnya humble. Saya orangnya supel. Oke, public speaking insya Allah. Terima kasih Mas Elang Satria. Gampang berbaur dengan orang lain, supel. Oke, suka bersosialisasi. Oke, terima kasih. Yuk ditunggu lain, yang lain. Humble, oke. Yang lain. Senang kenalan, suka berbicara. Oke, terima kasih Dek Alifa. Yuk teman-teman yang lain. Oke, suka main futsal. Oke, bagus. Itu bakat yang bagus. Oke, humble. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain yang masih mikir kira-kira kemampuan saya apa ya? Kira-kira kemampuan saya apa ya? Karena kemampuan yang tidak tersampaikan, tidak terlihat, ini akan sangat berbahaya ketika teman-teman ini tidak mampu mengidentifikasi kemampuan apa yang teman-teman miliki. Menulis saja, oke, terima kasih. Balapan, Bang. Oke, nggak apa-apa, friendly. Oke, suka menggambar. Fast learning, oh, luar biasa. Fast learning, terima kasih, Zalfa. Oke, banyak sekali ternyata dari semua karakteristik manusia, Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang Maha Esa itu menciptakan unik satu dengan yang lain, termasuk dengan kesuksesan. Ya. Karena memahami definisi kesuksesan ini sangat beragam sekali. Sangat beragam sekali. Ada yang mengatakan bahwa kesuksesan itu diambil dari sebuah nilai yang dapat dilihat. Misalkan apa? Kekayaan, penampilan, kemudian
kebermanfaatan, ya. Banyak menganggap bahwa kesuksesan itu sesuatu yang dapat dilihat hasilnya, baik itu yang terlihat secara fisik maupun tidak. Kalau fisik ini kan barangkali kita bisa melihat, oh, orang itu cantik, oh, orang itu bersih, oh, orang itu baik, bersih terlihat ya. Kalau baik kan tidak terlihat, karena baik itu normatif sekali. Ketika orang mengatakan baik, pasti ada sebuah proses yang dilakukan orang sampai dia dikatakan baik. Sehingga ketika kita masuk ke dalam dunia pengembangan diri, dalam konseling, maka kita akan mengenal banyak yang namanya metode-metode yang harus kita jalani sebagai manusia. Karena yang namanya bertumbuh dan berkembang itu tidak bisa secara naluri saja, kecuali biologis. Misalkan, teman-teman ini mau di rumah sampai 5 tahun, insya Allah pasti akan berubah secara biologis. Entah itu yang laki-laki brewoknya, kumisnya, rambutnya, akan ada yang berubah. Bahkan kulitnya, semakin tua. Itu secara fitrah, secara naluri, baik teman-teman itu bergerak atau nggak bergerak, itu akan berubah. Nah, itu namanya sebuah pengembangan diri secara fitrah. Nalurinya seperti itu manusia. Makhluk semua seperti itu. Tanaman pun juga seperti itu. Ya. Nah, tetapi yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, baik itu tumbuhan maupun hewan, gitu ya. Yang membedakan adalah manusia dimiliki akal oleh Tuhan Yang Maha Esa, diberikan sebuah pemikiran, diberikan sebuah fasilitas-fasilitas yang tidak dimiliki oleh makhluk lain, hewan atau tumbuhan gitu ya. Nggak semua hewan sekolah gitu ya, meskipun ada hewan yang disekolahkan. Bahkan nggak semua manusia juga sekolah. Nah, permasalahannya adalah sekolah ketika dikontekskan dalam ruang gedung formal. Nah, teman-teman sekarang masuk ke dunia luar sekolah, yang dimana pendidikan ini atau andragogi ini, nanti akan teman-teman temukan di mata kuliah ya, pendidikan orang dewasa, yang dimana sekolah ini hanya membatasi secara formal, usia 7 sampai 20 tahun misalkan, bagi yang negeri gitu ya. Misalkan masuk kuliah maksimal 21 tahun, tetapi untuk manusia bisa dikatakan bertumbuh dan berkembang, itu harus ada sebuah perbedaan. Harus ada perbedaan. Perbedaan itu yang dilihat tidak hanya secara fisik. Itu apa? Jenggotnya nambah, rambutnya tambah gondrong, tambah tinggi tubuhnya, tambah gemuk tubuhnya, atau tambah kurus gitu ya. Bukan seperti itu. Tetapi kita akan masuk dunia bagaimana orang berkembang dengan caranya masing-masing. Baik pemikiran, ya, maupun lisan, maupun sikap dan karakter. Oke, lanjut, Dek. Kita akan mengenal dengan profil saya terlebih dahulu, ya. Ini nama saya Bisma, tanpa panjang lebar, tetapi saya akan berbicara masalah pengalaman. Pengalaman di kuliah saya dan maupun pengalaman setelah pasca kuliah. Ini disampaikan oleh Pak moderator ya. 2018 itu saya lulus ya, bukan masuk ya. Jadi saya masuk tahun 2013. Jadi sekitar 7 tahun yang lalu, 7 sampai 8 tahun yang lalu, saya masuk di UNY, saya di Fakultas Pendidikan, sama masuk dengan fase-fase yang sama dengan teman-teman semua. Masuk dengan polos, ya kan? Pasca SMA, ya kan? Masuk kuliah juga tidak tahu apa-apa. Mengikuti agenda ospek atau PPKMB, mengikuti agenda PDM PLM seperti teman-teman semua. Tetapi teman-teman saya juga mengikuti hal yang sama. Ada yang seperti saya, menjadi trainer, wira swasta, punya jaringan, kesana kesini. Ada juga yang mereka memutuskan untuk, saya mau main-main aja di kuliah. Saya mau menjadi orang yang lebih santai di kuliah. Ada. Hasilnya pun beda-beda. Tetapi masuknya sama. Jurusannya sama. Kuliahnya sama. Aktivitasnya berbeda. Pandangan berpikirnya berbeda. Cara menyikapi ilmu berbeda. Nah, itulah yang kemudian saya bisa borong prestasi yang saya ketika di kuliah, saya tampilkan di sini. Menjadi pembicara di pelatihan-pelatihan, kemudian mengikuti lomba bisnis, kemudian mengikuti pertukaran budaya mahasiswa di Malaysia. Semua butuh proses, semua butuh tantangan, dan semua butuh perjuangan. Dan itu bermula dari pandangan kita
mengenai bagaimana cara kita bertumbuh dan berkembang atau self improvement dengan cara kita. Ya. Kekurangan saya tadi ada yang kalau malas itu kita singkirkan dulu ya. Kalau malas semua orang punya potensi untuk malas. Tetapi kalau ada yang memiliki sebuah sifat-sifat seperti itu, suka menunda pekerjaan, sama saya juga iya. Pada masanya seperti itu. Bahkan sekarang pun masih iya. Permasalahannya adalah dengan sifat yang kita tahu itu buruk, maka perlu ada yang namanya sebuah pengalaman. Nah, pengalaman itu diambil dari sebuah pengelolaan waktu yang baik dari setiap manusia. Karena apa? Saya, adik-adik semua, sama-sama dimiliki waktu oleh Tuhan 24 jam. Selesai. Tidak ada orang yang sukses itu waktunya lebih panjang, 25 jam. Enggak. Sama, semua 24 jam. Otaknya sama, matanya 2, bibirnya 1, telinga 2. Fungsinya semua sama. Kenapa ada yang berbeda? Yang membuat beda adalah bagaimana cara dia, sudut pandang dia dalam memborong pengalaman, sehingga masa-masa yang sudah tua, sudah tidak lagi muda, itu dia punya pengalaman, punya pengelolaan waktu yang baik, punya pengelolaan pikiran yang baik, sehingga apa? Dia mampu mengkalkulasikan itu dalam sebuah bentuk bernama kesuksesan. Iya kan? Lagi-lagi clear ya, sukses itu pendapat orang beda-beda. Misalkan orang mengatakan kamu sukses jadi pegawai negeri. Orang itu sukses ketika menikah dengan orang kaya. Ada juga yang dia sukses tapi materi tidak terlalu berlimpah. Misalkan apa? Dia aktif di kegiatan sosial. Itu juga sukses. Masalahnya adalah sukses itu parameternya harus selesai di diri kita sendiri. Ya. Sukses itu sudah selesai dari diri kita sendiri. Kalau tidak, kita akan bingung dalam menentukan setting goal kita mau kemana untuk kita sukses ya. Itu tidak jelas. Sama seperti teman-teman kuliah di PLS. Mahasiswa baru lagi. Ada yang masih berpikiran, saya salah jurusan nih. Jurusan apa ini? Gitu ya. Ada yang merasa bahwa, oh ini saya mantap di sini. Ada juga yang masih menerawang-nerawang. Tahun depan pindah kuliah. Beragam nggak? Beragam. Pola pikirnya beda. Beda. Yang membuat nanti berbeda, ya di akhir itu adalah ketika teman-teman mampu mengoptimalkan dengan kondisi yang ada, apapun itu. Ya, kayak gitu. Lanjut, Mbak. Itu pengalaman saya. Ya. Nah, kita akan masuk di sebuah pembahasan yang kita akan bermain-main dengan pengalaman-pengalaman yang saya temukan di UNY, gitu ya. Tolong bisa dibantu di slide-nya diturunkan. Oke, ini foto saya beberapa tahun yang lalu, tetapi ini foto ketika saya sudah selesai kuliah. Mohon maaf ya, saya izin beberapa detik saja. Oke, saya kembali. Mohon maaf, saya mencolokkan cas ya, karena baterai habis. Oke, ini foto beberapa tahun yang lalu, belum cukup lama. Badan saya pun juga sudah tidak terlalu berbeda dengan badan yang sekarang. Ya kan? Mohon maaf, karena di rumah ya. Di rumah dan sudah punya anak, jadi berbeda kasusnya dengan teman-teman ya. Oke. Badan saya dulu nggak sebesar ini. Badan saya dulu nggak sebesar ini. Kemudian nggak seoke ini, gitu ya. Kelihatan seperti trainer gitu ya, kelihatan seperti orang yang berilmu mungkin gitu ya. Tapi ini sebuah proses bahwa dulu adalah saya sebagai orang yang dikenal orang yang kurus, dikenal sebagai badannya kurus sekali gitu kan, kemudian sangat tidak terawat gitu ya. Ya namanya mahasiswa baru gitu ya, apalagi bukan dari orang kaya saya. Ketika masuk saya sama dengan teman-teman semua, kondisi pikiran saya berkecamuk, ini saya masuk di UNY mau ngapain ini ya? Ya kan? Beda dengan dokter. Dokter ketika dia kuliah di pendidikan dokter, atau mahasiswa yang kuliah di pendidikan akuntansi, atau mereka kuliah di dokter hewan, sudah pasti goalnya menjadi apa? Dokter, ya, akuntan, dan juga dokter hewan. Permasalahannya, teman-teman sekarang ini masuk di sebuah lingkungan pendidikan yang apa? Multi level. Saya katakan seperti itu. Karena saya pengalaman. Jurusan saya seperti teman-teman semua.
manajemen pendidikan. Kalau hanya mengoptimalkan ya formasi-formasi CPNS, formasi-formasi karyawan, maka tamat kita. Susah untuk bersaing kita. Karena apa? Karena apa, teman-teman? Karena apa? Jurusan soshum itu tidak semuanya linier seperti jurusan saintek gitu ya. Kecuali guru. Karena teman-teman PLS, CMP, orientasinya bukan sebagai guru, tetapi sebagai apa? Pendidik. Pendidik tidak ada di kelas, tidak ada di sekolah. Maka apa? Menyelesaikan identifikasi diri itu sudah selesai di kalangan teman-teman yang sekarang ini masuk di dunia kampus. Makanya apa? Saya punya quote yang ini kemudian saya ingat-ingat betul dulu saya pernah melakukan ini. Menjadi pribadi yang percaya diri, ya, mengetahui secara optimal kemampuan diri sendiri, dengan orang lain itu mengakui kemampuan kita, itu syarat dari kesuksesan kita. Saya ulangi lagi ya, ketika kita mampu mengidentifikasi diri, dan kita yakin percaya diri bahwa itu kemampuan kita, maka orang mau mengatakan apa, kita punya filter. Kita punya kemampuan untuk menyaring supaya masukan orang itu menjadi masukan yang positif. Bukan sebuah hinaan atau kritikan yang tidak bermanfaat. Jangan. Ketika saya masuk menjadi mahasiswa baru, tahun pertama saya menjadi ketua ospek, ya kan, ketua PKKMB dengan seleksi yang sangat ketat dengan teman-teman saya yang lain, ya kan. Kemudian saya juga menjadi ketua KPU, Komisi Pemilihan Umum. Tahun kedua saya jadi ketua himpunan, ketua hima. Tahun ketiga saya jadi ketua BEM. Dan tahun keempat saya lulus tepat waktu dengan predikat cum laude, lulusan terbaik. Itu cara saya dalam menghiasi dunia perkampusan ini dengan apa? Percaya diri. Ya, percaya diri ini menjadi syarat kesuksesan. Kalau teman-teman tidak percaya diri, maka yang berbahaya adalah ketika teman-teman merasa bahwa kepercayaan diri itu harus dibangun atas dasar motivasi dari eksternal saja. Misalkan apa? Oke, saya percaya diri ketika ada motivasi dari eksternal. Misalkan apa? Diiming-imingi dengan nilai, diiming-imingi dengan kekayaan, diiming-imingi dengan proyek misalkan. Tetapi ketika teman-teman belum yakin dengan kemampuannya, maka teman-teman di era disruption ini, di era globalisasi yang sangat cepat berkembang dan cepat berubah, ini teman-teman akan tertinggal nanti. Karena apa? Teman-teman belum selesai dengan dirinya. Ya. Dan ini ada sebuah poin yang penting ketika mahasiswa itu harus punya ini. Caranya bagaimana? Nah, lanjut, Mbak. Oke. Ini foto saya juga beberapa tahun yang lalu ketika saya memberikan pengisian seperti teman-teman semua ini. Ini waktu ospek ya, waktu PKKMB. Ini foto saya, ini di ruang kampus ya. Semua mendengarkan ucapan-ucapan saya. Oke, nggak terlihat ya. Kalau teman-teman melihat ada anak yang sedang memegang dagu, di bawah tulisan D sama E yang paling bawah, tidak terlihat dengan pujian tuh ya. Itu ada foto di bawah DE itu namanya Mas Chozin. Saya tidak pernah membayangkan orang yang sedetail itu mengamati perkataan saya. Dan dia, itu angkatan 2015. Saya tahu betul tracknya dia. Karena setelah pasca saya mengisi ini, dia duduk paling depan ini. Jadi depan saya itu agak longgar dan dia paling depan. Dia setelah selesai acara ini, dia mengikuti saya terus. Sampai dia ketika kuliah pun, ketika waktu senggang, dia juga selalu mengontak saya. Karena statusnya saat itu saya masih menjadi orang yang sering aktif di kampus ya. Ya, saya mengisi ini waktu saya jadi ketua BEM, mohon maaf. Saya jadi ketua BEM nih. Jadi sudah 2016, mohon maaf. Itu Mas Chozin, mahasiswa berprestasi VIP dan UNY, ketua UKMP, UKM penelitian. Ya. Dia ke Korea Selatan dikirim oleh kampus karena dia berprestasi. Mas Muhammad Nur Chozin. Perkataan-perkataan yang muncul ketika dia bertemu dengan saya, itu poin 2 yang saya tampilkan di depan teman-teman semua. Pasti dia bertanya, Mas, gimana sih Mas cara bagi waktu? Mas bahkan ketua BEM. Tapi saya juga dengar, karena dia adik tingkat saya ya, di MP. Ya kan? Jadi ini mahasiswa VIP ya, jadi nggak cuma MP aja. Nah, kebetulan dia juga MP.
Dosen itu pasti di kelas sering menyampaikan, ini loh Mas Bisma loh, ketua BEM tapi juga di kuliah aktif dan berprestasi dengan cara sendiri tentunya ya. Dia selalu bertanya kepada saya, Mas, bagaimana sih Mas caranya ikut organisasi tetapi tidak meninggalkan akademik? Mas Chozin ini tipenya beda dengan saya. Kalau saya itu orangnya cukup cerdik. Kalau Chozin cerdas. Kalau saya cerdik, kalau Chozin cerdas. Cerdas itu dia lengket dengan buku. Dia lengket dengan angka. Dia lengket dengan meja belajar. Jadi hidupnya itu sering belajar tekstual. Ya. Nah, kalau saya belajar kontekstual. Cerdik melihat potensi. Cerdik melihat prestasi itu dengan cara saya sendiri. Misalkan, Chozin ini EPK 39 kalau tidak salah. Saya juga tidak tahu dengan Chozin. Bedanya adalah, Chozin ini berangkat kuliah full, 16 kali pertemuan. Saya berangkat maksimal 12 kali pertemuan. Saya ulangi lagi ya. Chozin ini kalau di kelas, 1 semester, 2 SKS itu dia berangkat 16 kali pertemuan. Karena dia tidak mau meninggalkan satupun mata kuliah yang terlewat di depan matanya. Tetapi kalau saya maksimalkan izin 4 kali. Ya. Nah, teman-teman belum tahu ya. Jadi di kuliah, syarat bisa masuk ikut UAS itu adalah hadir di setiap perkuliahan minimal 12 kali pertemuan. Bisa dibayangkan kegiatan saya, ketua BEM, aktif di agenda nasional, sering ke Jakarta, sering ke daerah lain, kuliah harus full. Bisa nggak? Ada yang bisa, tetapi keteteran. Akhirnya apa? Tipes. Akhirnya apa? Dia masuk angin, karena bolak-balik Jakarta naik bus, naik kereta gitu kan, kuliah gitu. Kalau saya enggak. Saya pernah 2 minggu tidak kuliah full. Karena apa? Saya mengupgrade diri di Semarang saat itu. Mengikuti daurah pelatihan pemimpin nasional. 2 minggu. Karena saya prinsip kepala saya adalah berkembang itu bukan hanya dalam kelas. Tetapi apa? Di luar kelas. Karena Soekarno pernah berkata, ya, atau seorang filsuf, bukan Soekarno, seorang filsuf berkata bahwa pemimpin besar tidak lahir dalam ruang yang sempit, apalagi ruang kelas. Karena pandangan saya menjadi seorang aktivis, selesai kuliah saya mau berwirausaha, punya jaringan banyak. Tetapi kalau mau jadi dosen, mau seperti Mas Chozin, silahkan clear 16 kali pertemuan. Makanya apa? Teman-teman memilih jurusan itu background-nya beda-beda. Ada yang salah nyemplung, ada yang sekarang udah nyemplung tapi ragu-ragu tapi udah basah. Ada yang juga udah basah sekalian mandi. Ah, wis lah nih gini. Apalagi aku bidik misi. Yang jelas kalau aku pindah nanti bidik misi hangus gitu. Akhirnya apa? Dia mengikuti sistem udah mandi, udah basah, tetapi hatinya nggak di sana. Akhirnya apa? Nggak maksimal. Tapi Pak, ada juga teman saya yang dia PLS. Mohon maaf, tapi jangan diterus semua ya. Dia merasa bahwa pendidikan di kuliahnya itu terlalu sempit bagi dia, karena dia orang jiwa sosial. Akhirnya apa? Dia kuliah ya menggunakan nama UNY aja, tapi nggak pernah masuk kuliah. Bayar kuliah ya bayar. Tetapi apa? Sekarang dia jadi pengusaha. Teman saya, anak PLS. Karena goal settingnya jelas. Saya sampaikan, goal settingnya jelas. Kalau teman-teman di setting full oleh kurikulum pendidikan Indonesia, endingnya itu jadi apa? Jadi pegawai, clear. Saya naik manajemen pendidikan, sering berdiskusi dengan kementerian-kementerian di Jakarta, sering berdiskusi dengan sekolah-sekolah luar sekolah yang tidak hanya memandang sekolah itu formal. Banyak sekolah-sekolah alam, misalkan sekolah alam Bengawan Solo, silakan teman-teman datanglah. Apalagi juga PLS kan. Banyak mereka yang tidak mendirikan, banyak yang mereka mengambil keputusan untuk sekolah non formal. Itu karena apa? Karena mereka sudah tahu pendidikan formal kita mengarahkan SDM ke sana. Ya. Nah, Mas Chozin ini dia bisa mengkolaborasikan dua-duanya. Dia juga aktif di himpunan, ya kan? Dia juga berprestasi, dia juga di acara ospek saat itu. Nah, ini contoh salah satu beberapa kepala-kepala manusia yang saya lihat di sini juga ada ketua BEM juga. Oh, tadi di room sebelah ada Wisnu ya. Nah, Wisnu tuh dulu di sini juga. Adik saya dulu. Mas Wisnu Prawijaya. Tadi kayaknya ada di Zoom. Di sini juga.
Wisnu itu produk saya itu produknya atas saya. Sama. Jadi ketika kita berpikir bahwa pendidikan di kuliah itu hanya dalam kelas, sudah selesai teman-teman, tamat teman-teman semua, selesai lulus, ya endingnya sudah terlihat. Kalau nggak dapat lowongan pekerjaan ya bingung. Itu yang saya khawatirkan kepada anak-anak generasi Gen Alpha ya, teman-teman semua ini Gen tahun 2000-an lahirnya gitu ya. Nah, oke, kita masuk kepada tips-tips yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik semua. Yang pertama, cara meningkatkan kemampuan diri. Oh iya, terima kasih Dek Lailina ya sudah diingatkan. Saya itu kadang kalau ngisi acara biasanya sampai 1 hari ya. Tapi kalau hanya waktu 1 jam, oke saya persingkat. Makanya saya ingin menyampaikan banyak foto-foto saya, pengalaman-pengalaman saya, dan dikira saya ngomong doang gitu ya. Yang pertama, berpikir sukses. Pastikan sukses itu indikatornya teman-teman sendiri yang membuat. Tetapi apa? Teman-teman harus punya referensi kesuksesan dari sudut pandang yang banyak. Jangan teman-teman nggak pernah baca buku, nggak pernah bermain dengan lingkungan yang luas, kemudian teman-teman buat standar kesuksesan sendiri. Mohon maaf, siap-siap diketawakan orang lain. Yang kedua, membuka cara meningkatkan kemampuan diri adalah dengan bertanya. Clear. Dalam hadis, riwayat, bahkan turunan dari Quran, buku-buku para ulama besar, tebal-tebal, itu karena sebuah satu pertanyaan oleh para sahabat atau pengikut Rasul saat itu ya. Ketika ada pertanyaan, muncul kaidah fikih, kemudian dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang banyak. Muncul ilmu itu karena bertanya. Kalau teman-teman jarang bertanya, malu. Nah, malu ini adalah zona-zona yang berbahaya. Malu dan segan, tidak enakan ini zona-zona yang berbahaya. Saya sering sampaikan, kalau nggak enak, siap-siap hidupnya sengsara. Karena apa? Hidupmu diatur oleh ketidakenakan. Dan siap-siap tidak enak hidupnya. Yang ketiga, jauhkan dari pikiran negatif. Ya, saya ketika izin kuliah 2 minggu tidak kuliah, itu pikiran saya positif. Karena apa? Ilmu yang saya dapatkan lebih banyak impact-nya daripada di kelas. Karena goal setting saya sudah clear. Saya ingin jadi leader, saya ingin jadi pemimpin besar, saya ingin jadi seorang pengusaha. Kalau di kelas terus, sulit mendapatkan itu. Yang keempat, jarang sih orang muji saya, tapi mujinya, kamu kok keren nih, bisa nilainya bagus walaupun jarang masuk kuliah gitu ya. Nah itu saya cerdik bedanya. Kalau Mas Taujin cerdas, kalau saya cerdik. Bukan curang ya, cerdik. Cerdik itu apa? Bisa memanfaatkan momentum. Makanya apa? Pujian itu anggap aja reward. Untuk orang itu bisa menilai kita sejauh mana kemampuan kita. Itu 4 cara meningkatkan kemampuan di diri. Lanjut, Mbak. Silakan diturunkan slide-nya, mohon maaf. Admin. Halo, Assalamualaikum. Oke, ya, tolong lebih tanggap ya adminnya ya, supaya waktunya efisien ya. Oke, kemudian 4 poin lagi, cara meningkatkan diri di era disruption. Era di mana cepat adanya perubahan, globalisasi. Yang pertama, memiliki semangat dan motivasi yang tinggi. Selesai. Kalau semangat sedang turun, jangan berkumpul di tempat-tempat tongkrongan. Ya. Jangan pernah bertumpul ketika sedang motivasi sedang rendah, berkumpul dengan orang-orang yang toksik, racun. Penting banget. Lingkungan itu akan menentukan lebih dari 70% kalian terjadi apa. Bahkan ada yang mengatakan, lingkungannya Mas Bisma itu kok orang-orang tua sih? Ya karena saya ingin tumbuh, kalau saya lingkungannya dengan orang-orang yang berisik, orang-orang yang nggak ngambil positifnya, mohon maaf ini berat sekali ya bagi orang-orang biasa, mohon maaf ya. Teman-teman saya juga seperti itu. Kok kamu tuh nyaman sih nongkrong sampai pagi di tempat nongkrong yang kamu tuh nggak dapat apa-apa dan jelas dapat dosa. Ngomongin apa? Ngomongin orang. Mohon maaf ya Muslim, sholatnya keteteran. Jelas dapat dosa itu. Kayak gitu mau sukses. Ya sukses, tapi sukses dunia aja. Dia tidak mampu memanfaatkan kesehatannya. Tidak mampu memanfaatkan apa? Motivasinya untuk bertumbuh dengan orang-orang yang positif. Ya, ketika saya selesai di kuliah, orang yang pernah saya temukan di masa kuliah, baik itu di orang-orang kementerian, orang-orang dinas, saya temui lagi. Saya jalin relasinya.
Makanya apa? Ketika motivasi sedang turun, berkumpullah dengan orang-orang yang positif. Kalau perlu yang nampar sekalian. Ya, karena apa? Kalian ini masih muda, kita masih muda. Kalau berkumpul dengan orang-orang yang beracun, berbahaya teman-teman semua. Karena circle-nya di kuliah itu semakin kecil. Apalagi setelah lulus kuliah, semakin kecil. Kalau lingkungan itu hanya sekedar untuk ngobrol-ngobrol aja, itu lingkungan sekunder lah, jangan primer. Kalau lingkungan primer, itu cari orang-orang yang energik. Orang-orang yang berpikir besar. Sehingga apa? Mempengaruhi pola pikir teman-teman semua. Itu yang pertama. Kenapa? Kita hidup era disruption. Pikiran manusia harus cepat berkembang. Cepat berubah. Ya, dengan teman-teman yang berkembang pula. Yang kedua, nah ini, goal setting-nya jelas. Memiliki tujuan yang jelas. Kalau tujuannya di UNJ seperti ini, ya ciptakan iklim yang bisa menunjang dengan tujuan teman-teman itu sendiri. Yang ketiga adalah, ini paling penting, 70% penelitian itu mengatakan bagaimana lingkungan itu ending dari sebuah hasil dari proses. Kalau lingkungannya baik, insya Allah baik. Lingkungan buruk, bisa tetap baik kalau orang itu punya daya filter yang bagus. Tetapi kalau lingkungannya buruk, orangnya tidak punya filter yang baik, orangnya nggak enakan, mohon maaf, ketika teman-teman nongkrong dengan orang-orang yang, mohon maaf, nggak oke lah, nongkrong sampai pagi, dia lupa waktu, sudah bergabung di sana, lingkungannya tidak bagus, mau izin enak nggak? Nggak enak. Karena apa? Lingkungannya terbiasa nongkrong. Kalau nggak nongkrong, nggak enak. Itulah yang berbahaya ketika berkumpul dengan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Saya perlu sampaikan ini. Ya. Berteman dengan siapapun itu boleh, tapi membuat circle primer itu penting. Untuk scale up teman-teman semua. Untuk improvement teman-teman penting. Yang keempat, selalu belajar dalam kondisi apapun. Lanjut, Mbak. Yuk, silakan di next. Oke, nah, stop. Selanjutnya, teman-teman hidup di kampus yang lingkungannya heterogen, majemuk, orangnya beda-beda. Saran saya, yang pertama, teman-teman tuh jangan ragu dalam menerima tantangan apapun. Ya. Tantangan itu kan kayak rintangan ya. Kalau kita lewat hutan yang, mohon maaf, kalau kita lewat jalan yang jalannya 1 kilo sama 50 kilo, maka bekalnya beda. Makanya apa? Pastikan tantangan itu mampu teman-teman jawab. Dengan apa? Dengan kemampuan teman-teman. Biasanya tantangan ini berupa amanah organisasi, ya kan, kuliah, aktivitas di luar kampus. Nah, itu silakan dioptimalkan tantangannya. Yang kedua, manfaatkan kesempatan untuk terhubung ke banyak orang. Dengan apa? Berjejaring, organisasi. Nah, ini masa pandemi ini berbahaya. Kalau teman-teman jarang ikuti pelatihan, jarang pernah ikut agenda seperti ini, lalu circle yang terbentuk itu dari mana? Teman SMA? Jangan, harus ditambah. Karena teman-teman belum pernah tatap muka. Ini kalau jaringan nggak terbentuk di kuliahan, mau terbentuk di mana? Apalagi di UNY, jaringan luas, nasional. Ada orang dari Sumatera, Kalimantan, Papua, dari Maluku. Kalau nggak dioptimalkan, sayang. Yang ketiga, nah ini, identifikasi kemampuan kalian. Caranya apa? Bisa lewat talent mapping, ya, itu yang berbayar. Jangan pernah khawatir dengan uang untuk leher ke atas. Leher ke atas itu ilmu ya, otak ya. Jadi dari Basuki mau beyo ini omong Jawa itu ya. Jadi sesuatu yang kita keluarkan untuk ilmu, maka ilmu itu yang akan mengopeni pikiran-pikiran kita. Kalau kita itu membatasi ilmu kita dengan hemat dengan uang, berbahaya. Tuanya kita akan menjadi orang yang bukan jadi orang kikir ya. Karena apa? Mudahnya dia terlalu perhitungan dengan kepalanya, pikiran-pikirannya. Nah, makanya apa? Optimalkan potensi teman-teman. Kalau teman-teman punya uang, ya belajar. Kalau nggak punya uang, belajar dari lokus-lokus yang misalkan gratis gitu ya. Tapi udah kasihan ya, udah gratis nggak mau ikut, bayar ngeluh gitu ya. Nah, ini orang-orang yang susah untuk diajak berkembang seperti ini. Lanjut, Mbak. Oke, lanjut. Mohon bisa fokus dulu ya, biar cepat. Oke. Nah, ini kekuatan mahasiswa adalah kemampuan dalam memimpin diri sendiri, memimpin lingkungannya, memimpin organisasi, ya, manajemen dan komunikasi. Ada 3 poin kunci yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, memimpin, leadership. Yang kedua, manajerial, pengelolaan. Yang ketiga, komunikasi. 3
3 ini harus dimiliki oleh mahasiswa untuk bekal teman-teman bisa menjadi orang yang berhasil. Dan kamu bisa mendapatkan itu dengan memilih lingkungan yang tepat bagimu untuk berkembang. Silahkan pilih lingkungan yang baik. Kalau di kampus ada himpunan, tapi kalau himpunan itu mengarahkan suatu hal yang tidak baik, tinggalkan. Sering saya sampaikan itu. Saya waktu di Ketua Hima, kalau ada orang yang dia potensinya menjadi UKM, kayak Mas Cozin itu ketika saya rekrut di Hima, dia lebih milih di UKM, saya silahkan untuk di UKM saja. Meskipun saya Ketua Himanya, atau saya Ketua BEM-nya. Karena apa? Ketika saya memaksakan orang yang oke, tetapi tidak di tempat yang oke, bagi dia bertumbuh, maka apa? Dia nggak maksimal. Akhirnya apa? Cozin ketika di UKMP, di UNIF ya, di universitas, dia cepat melejit daripada di BEM. Nah itu apa? Leadership, manajerial, dan komunikasi. Oke, lanjut. Dikit lagi ya. Oke, nah ini pertanyaan buat teman-teman semua. Pernah nggak sih kalian, nah ini tadi banyak yang mengatakan malas ya. Pernah nggak sih kalian pernah malas mengikuti kegiatan karena mood dan malas? Intinya, pernah nggak sih mau ikut kegiatan tapi teman-teman mood-moodan dan mungkin malas? Oke, jawabannya adalah berarti kalian memiliki satu dari sekian karakter yang dimiliki orang gagal. Oke, lanjut. Nah, oke. Pertanyaan lagi, silakan dijawab ya. Nanti banyak diskusi kita setelah ini. Ada yang merasa bahwa mahasiswa baru itu harus dinikmati dulu untuk senang-senang. Karena kalau sudah tua pasti mahasiswa nanti disibukkan dengan skripsi dan penelitian. Nah, teman-teman sepakat nggak? Nah, nanti kita jawab di akhir sesi. Jawab dulu. Kira-kira sepakat nggak kalau mahasiswa baru itu harus senang-senang? Dan kalau tua itu nanti kan mikirnya skripsi, mau lulus, yudisium. Silakan dijawab dalam hati teman-teman semua. Lanjut. Nah, jawaban saya ini. Silakan dibaca semuanya. Ini rangkuman dari saya kuliah selama 4 tahun di kampus, tetapi saya merasakan lebih kuliah 15 tahun di kampus. Karena apa? Saya mendapati dunia yang sangat luas ketika saya habiskan dunia di luar kampus. Oke, saya bacakan ya. Dulu di awal kuliah, aku merasa bahwa kampus ini tempatnya anak muda yang berkumpul hanya demo, diskusi nggak asik, diskusi politik, diskusi ekonomi, diskusi yang mungkin bukan saya banget gitu ya. Penelitian, ataupun praktikum. Ternyata aku setelah mencoba bahwa kuliah adalah penentuan kemana aku akan menampakkan karirku setelah ini. Maka aku kemudian berpikir, jika anak muda dihabiskan waktunya untuk bersenang-senang, maka apa yang terjadi setelah aku merasakan kesenangan itu? Pertanyaannya itu, kalau udah senang-senang terus kenapa? Terus apa yang udah dapatkan apa? Senang-senang aja. Itu yang sering saya tanyakan kepada teman-teman saya. Nek, kamu itu mau senang-senang dengan cara seperti itu, nek wes kamu udah senang, terus kamu dapat apa? Setelah itu, orang lain dapat apa? Makanya apa? Saya titip kepada teman-teman semua, jangan sia-siakan masa muda kalian, dan selamat datang di kampus Universitas Negeri Yogyakarta. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Bisma yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat luar biasa. Jadi dari Kak Bisma kita dapat begitu banyak pengalaman dan juga ilmu dari materi yang sudah disampaikan. Kita juga diberikan gambaran nih bahwa mahasiswa harus balance antara kegiatan kuliah dan juga di kegiatan di luar perkuliahan. Kita juga harus memilih circle yang dirasa itu baik untuk masa depan kita ya teman-teman. Mungkin langsung aja nih untuk sesi selanjutnya kita buka sesi diskusi dan tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kita buka termin pertama untuk 3 penanya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau mengaktifkan mikrofonnya dan juga bisa lewat kolom chat. Oke Kak Bisma, kita ada langsung nih pertanyaan dari Gugus Nirwasita dari Alifa yang sudah raise hand. Oke, mungkin silahkan dari Alifa boleh menyampaikan pertanyaannya. Ya, sebelumnya mohon maaf saya izin bertanya. Sebelumnya saya akan cerita sedikit ya, Kak. Saya kan punya teman. Nah, teman saya itu ngompori untuk tidak ikut organisasi di kampus. Setelah itu,
dia itu menganggap bahwa kita itu bisa berkembang dengan tidak mengikuti organisasi tersebut. Nah, terus pertanyaannya, bagaimana cara kita meyakinkan orang tersebut bahwa seseorang dapat mengembangkan diri melalui organisasi, dan apabila kita punya teman seperti itu, apakah masih pantas untuk dianggap sebagai teman? Terima kasih. Ya, oke, saya jawab langsung ya supaya nggak lupa. Yang pertama, saya tidak bisa menjawab pertanyaannya dari teman Anda itu. Apakah bisa berkembang tanpa ikut organisasi? Saya nggak tahu karena saya tidak mengikuti mazhab yang tidak ikut organisasi. Ya, ini sangat beragamnya mahasiswa ya. Teman saya juga ada yang seperti itu ya. Dan akhirnya ya saya udah bisa melihat dia seperti apa gitu ya. Organisasi. Saya ingin flashback 100 tahun yang lalu ya. Indonesia merdeka itu karena apa? Karena bersatu, ya kan? Dan bersatu itu di embrio lewat benih bernama Budi Utomo. Indonesia mudah dijajah itu karena tidak ada sebuah wadah. Nah, wadahnya itu organisasi. Kalau pelatihan tanpa organisasi, itu cuma dapat teori aja. Nah, organisasi itu cara untuk mengimplementasikan dari teori-teori kepemimpinan, teori-teori manajerial, teori-teori yang kita tidak bisa temukan di ruang-ruang kelas. Jadi saya juga menghormati, saya toleransi kepada orang yang dia tidak ikut organisasi ya. Meskipun endingnya ya dia seperti itu, jalan pilihannya. Ada yang dia, mohon maaf, karena memang anaknya orang kaya, hidupnya lama di mall, ya. Ya ketika dia setelah lulus dia udah balong tua gitu ya, orang tuanya kaya, dikasih bisnis orang tuanya, nggak apa-apa. Nah, saya itu bukan orang dari kalangan itu. Saya harus bertumbuh dengan kemampuan saya. Kemudian kalau menemukan teman-teman seperti itu ya jangan ditinggalkan ya, dinasihati aja. Tetapi kita harus punya filter ya. Teman saya itu nggak semua organisasi semua ya. Jadi organisasi itu membuat saya lebih berpikir secara sosial, saya lebih bagus ya. Karena apa? Teman-teman ini kan nanti akan hidup di masyarakat ya. Ibu-ibu itu kan juga akan, mohon maaf, adik-adik yang perempuan ini kan juga akan hidup di masyarakat. Kalau hindari definitifnya kepada oleh adik-adik kita. Organisasi itu kan adalah sebuah wadah yang di dalamnya 2 orang atau lebih memiliki tujuan, visi misi, dan punya manajerial. Bedakan antara organisasi dengan komunitas. Komunitas itu nggak punya tujuan, yang penting mereka kumpul. Satu rasa sama rata. Aku kumpul ini komunitas Vespa, komunitas Patah Hati, komunitas fans dari band Noah misalkan. Nggak punya tujuan mereka, tujuannya senang-senang. Nah, ketika menemukan seperti ini, ya dinasihati aja. Tapi rata-rata orang yang dia bermazhab seperti ini, dia orang-orang kolot seperti ini. Hidupnya lama, hidupnya itu lebih banyak di dunia-dunia senang-senang biasanya loh ya. Kalau misalkan teman-teman di grup ini pasti ada seperti itu ya. Pasti ada. Karena apa? Semakin majemuknya perkuliahan, nah ini kita akan menemukan teman-teman yang sangat beragam. Gitu ya, Alifa ya. Saran saya jangan ditinggalkan, tetapi cari circle yang bukan nyaman ya. Nyaman itu berbahaya ya. Jadi jangan cari circle yang nyaman ya. Nyaman itu bonus saja. Tapi nyaman itu bisa diciptakan. Yang jelas cari lingkungan itu yang bisa membuat teman-teman tuh tumbuh. Kalau nyaman saja itu berbahaya. Nongkrong itu nyaman, ke mall ya, minum Thai tea seharian full, nyaman itu. Tapi apa yang bertumbuh? Nggak tahu kita. Nah gitu ya, Alifa ya. Jadi saran saya juga aktif di ini, baju saya di Kemenpora, aktif di nasional, itu karena lingkungan yang keras. Nah tinggal di setting aja. Teman-teman ini kalau goalnya mau jadi ibu rumah tangga, oke, misalkan saya punya basic, wah ini aku ayu nih. Insya Allah besok yang nikahi aku orang kaya misalkan kayak gitu. Nah silahkan aja hidup di mall nggak apa-apa. Yang jelas goal settingnya itu ada. Ada teman-teman seperti itu. Ah aku ini kan hidupnya mau santai habis gitu kan. Teman saya ada yang anak hits yang sebulan itu dia bisa sampai 10 juta dikasih orang tuanya gitu ya.
Bahkan dia setiap pekan itu PP naik pesawat Garuda. Teman saya dari Jakarta, ini orang kaya. Dia hidupnya santai, tenang. Sekarang kelihatan hidupnya apa? Ya kayak orang kaya juga. Karena apa? Dia diberikan warisan oleh orang tuanya. Kerja sebagai pengusaha. Kuliah di MP itu enggak, bagi dia senang-senang aja. Nah, teman-teman harus punya goal setting sama apa? Analisis keluarga teman-teman sendiri, lingkungan teman-teman sendiri, termasuk apa? Orang tua saya misalkan kalangan menengah ke bawah, ya teman-teman harus bekerja kuat. Tapi kalau teman-teman sudah orang tuanya, oh saya orang tua saya orang punya, nah saya juga punya spirit yang harus lebih kuat. Kalau nggak seperti ini, teman-teman akan tergusur di era-era disruptif seperti ini. Gitu ya, Liva ya. Jadi saran saya carilah link teman-teman yang lebih beragam lagi biar Alifa lebih tahu teman-teman yang lebih ekstrim pun juga ada. Seperti itu. Ya Kak, terima kasih. Oke. Terima kasih kepada Kak Bisma yang sudah menjawab pertanyaan dari Alifa. Mungkin kemudian apakah ada pertanyaan lagi nih dari teman-teman? Masih ada kita buka 2 pertanyaan. Oke, ada yang resen nih Kak dari Gugus Bestari, Aldian Fajredi. Mungkin bisa langsung on mic untuk menyampaikan pertanyaannya ya. Kak mau nanya Kak. Kan saya punya temannya itu kalau misal lagi nongkrong toksik, dia anak kuliah juga. Tapi kalau misal aku tanya, ini gimana ya tugasnya, kok gini susah, dia itu kadang suka ikut bantuin ngerjain, juga kadang dia kasih masukan loh, jadi gini, harusnya kamu gini. Nah kalau misalnya teman kayak gitu tuh sebaiknya kita jaga jarak aja atau tetap bermain sama mereka Kak? Iya, saya sampaikan lagi, saya khawatir perkataan saya ini diterima dengan setengah-setengah ya. Jadi berteman dengan siapapun tuh nggak apa-apa, dan menjauhi itu jangan. Ya. Menjauhi itu jangan. Tinggal kita itu punya daya filter yang bagus deh. Saya itu berteman dengan orang-orang yang seperti itu juga sering, karena saya, mohon maaf, saya leader ya. Jadi saya ketua organisasi yang dimana anggota-anggota saya itu ada orang yang jahil, nakal, sampai yang ekstrim, suka berkelahi itu ada. Kalau saya menjauhi mereka, ya saya nggak bisa dong, saya ketuanya mereka, saya nggak ngerangkul. Nah permasalahannya adalah jangan bahasa menjauhi ini menjadi alternatif pertama ketika kita menemukan teman-teman yang seperti itu. Ya, menjauhi itu jangan sampai menjadi alternatif pertama kita menjauhi teman-teman itu. Tapi apa? Teman-teman yang seperti itu harus dirawat. Karena apa? Itu jaringan. Ya, teman-teman saya di Jakarta itu luar biasa. Kalau ngajak ketemu itu pasti di bar. Saya nggak mau gitu. Ya nggak bisa. Saya butuh mereka kok. Tapi karena dia yang sebagai tuan rumah, ya saya ikut ke bar. Tinggal gini, Dek, tadi ya yang bertanya ya. Filter kita kepada sebuah keburukan itu harus selesai. Karena apa? Semakin sering kita menjadikan circle itu untuk circle utama, maka kita itu akan menjadi orang-orang yang seperti mereka. Kalau dalam hadis riwayat Bukhari itu kan Rasulullah berkata bahwa kita itu adalah siapa yang di lingkungan kita. Kalau lingkungan kita itu baik, maka insya Allah kita orang baik. Karena apa? Orang baik itu ketika kumpul dengan orang-orang yang buruk, pasti dia nggak nyaman. Sama, orang yang buruk, kalau kumpul dengan orang-orang yang baik, dalam tanda kutip ya, baik itu adalah sesuai dengan agama kita masing-masing gitu ya, itu dia juga nggak nyaman. Ini kok kaku banget sih, ini kok nggak senang-senang sih. Jadi jangan dijauhi, gitu ya. Teman itu siapapun boleh, dan saling membantu itu kan saling itu masalah fitrahnya orang bersosial ya. Tetapi ketika kita menemukan circle yang lebih inti dan itu orang yang bagus, maka circle itulah yang harus kita cari. Nah, saya circle-circle pebisnis itu dicari dari komunitas-komunitas melalui pelatihan seperti ini. Jadi saran saya, teman-teman kalau punya teman yang seperti itu jangan ditinggalkan. Alternatif ditinggalkan itu bukan alternatif yang pertama. Ditinggalkan itu kalau teman-teman sudah masuk dijerumuskan. Yang kedua, nah ini, hati-hati dengan sebuah watak yang tidak enakan. Sudah tidak enakan berkumpul sama orang yang, mohon maaf, mengajak pada suatu hal yang tidak bagus. Pilihannya ya memang harus teman-teman mundur teratur. Kalau nggak enakan terus, lama-lama teman-teman juga nggak nyaman. Gitu ya, Dek. Jadi saran saya, kalau mau membangun circle, pastikan satu visi, satu misi. Kalau nggak satu visi, satu misi, ya circle-nya hanya circle ngobrol-ngobrol biasa aja.
bukan circle inti ya. Circle itu adalah visinya jelas seperti itu. Gitu dari saya. Ya, terima kasih Kak. Yuk sama-sama. Baik, Kak. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir nih. Satu pertanyaan lagi untuk menutup sesi diskusi dan tanya jawab kita. Ya, ada dari Gugus Mahardika nih, Lailinda. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak, saya mau bertanya, bagaimana cara membangun relasi dan menemukan circle orang-orang yang berkualitas itu? Terima kasih. Oke. Ya. Oke, pertanyaannya bagus. Saya bagi pengalaman aja. Jadi cara menemukan circle-circle yang pertama adalah teman-teman harus punya visi yang jelas dalam menemukan pertemanan itu seperti apa. Kalau jelas saya di lingkungan yang muslim, goal saya misalkan dakwah. Nah, komunitas-komunitas dakwah itulah yang saya dekati. Yang pertama itu. Kalau teman-teman ingin mendekati lingkungan yang bagus secara pertumbuhan mengenai penelitian akademik, ya silakan teman-teman ikuti room-room yang bisa mengantarkan teman-teman ke sana. Di antaranya apa? Pelatihan, training dasar, rekrutmen. Itu cara yang pertama. Yang kedua, itu cara yang formal ya, rekrutmen, training dasar atau pelatihan atau seminar. Itu cara yang formal. Cara yang non formal itu adalah apa? Tadi, teman-teman di mana ada waktu yang itu bisa teman-teman optimalkan bertemu dengan orang yang menurut teman-teman itu sebagai role model. Saya dulu punya role model di kampus, namanya Mas Haris Fadilah. Ketika saya punya role model, ya saya ikuti dia terus. Apa yang dia lakukan, bahkan saya ikuti juga. Di antaranya apa? Oh, Mas Haris aktif di HIMA. Oke, saya aktif di HIMA. Beliau aktif di agenda penelitian. Oke, aktif di penelitian. Akhirnya apa? Kalau kita udah punya role model, itu tinggal ditiru aja. Nah, yang membedakan hanya nasib kan. Kita sama tracknya, kok beda? Nah, itu mungkin ikhtiarnya juga beda. Itu cara yang kedua. Yang ketiga, itu adalah apa? Sering-sering berjejaring di media sosial. Bisa lewat Telegram, bisa lewat grup WhatsApp. Dengan cara apa? Ketika ada pelatihan, ada training, ikuti dulu aja. Kalau teman-teman tahu, grup di WA saya itu hampir sekitar 20 lebih komunitas yang memang itu fokus-fokus pada lokus-lokus kepakaran. Kalau pertemanan ya 1-2 grup aja. Maksudnya 2 grup orang ini, oh ini kampus, ini SMA, misalnya seperti itu. Oh ini bisnis. Tapi kalau lokus-lokus untuk scale up, teman-teman pastikan apa? Mencari lokus yang itu satu visi. Caranya apa? Tadi itu ketika ada rekrutmen di grup-grup jejaring sosial, ikuti dulu aja, bergabung dulu aja. Kalau harus bayar deh, nggak apa-apa deh. Jaringan itu modal sosial yang paling tinggi. Jaringan loh ya. Jadi ketika teman-teman sekarang banyak teman-teman saya yang di PHK mungkin ya, yang jadi pekerjaan ya, yang kerja di bidang formal di PHK, ya dia bingung karena tidak bisa mengoptimalkan jejaring. Ada juga yang teman saya itu pekerjaan tidak tetap gitu ya. Tapi karena dia punya jaringan, dia punya usaha banyak, meskipun bukan milik dia, tapi apa? Karena dia punya jaringan. Seperti itu, Dek. Jadi ikuti pelatihan-pelatihan, jangan khawatir sama uang. Ya pastikan uang itu sesuai dengan kemampuan adik sendiri gitu ya. Kalau emang dianggap mahal ya jangan. Tapi kalau punya uang dan itu bisa buat masuk ke sana, punya lokus diskusi di sana, ikut. Saran saya seperti itu, Dek. Baik, Kak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Baik, Kak Wisma, jadi sesi tanya jawab mungkin sudah berakhir karena sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin saya izin untuk mereview atau menyampaikan beberapa hal dari materi yang sudah Kak Wisma sampaikan. Dan dari awal itu kita sudah dipantik dengan pertanyaan tentang apa sih permasalahan apa saja yang ditemui dengan teman-teman, kemudian apa saja bakat dan kemampuan yang teman-teman miliki. Setelah itu kita juga diberikan tips bagaimana cara untuk meningkatkan kemampuan diri dengan berpikir sukses, bertanya, kita harus aktif, jauhkan pikiran-pikiran negatif, agar kita tidak terlena dengan pujian juga, kemudian meningkatkan kompetisi diri dalam menghadapi era globalisasi, serta bagaimana cara mengembangkan diri di lingkungan yang majemuk, sedangkan di lingkungan kita ini kan memiliki beberapa perbedaan antara suku, agama, dan kepercayaan. Kemudian kita sebagai mahasiswa itu juga harus memiliki kemampuan dalam memimpin, kemudian memanajemen dan juga komunikasi yang baik.
Setelah itu dalam lingkup pertemanan di perkuliahan nih, kita sebenarnya boleh berteman dengan siapa saja, berteman sebanyak-banyaknya, namun kita harus punya pedoman dan juga filter untuk menyaring beberapa teman kita itu agar dalam bergaul dan berhubungan dengan mereka kita tetap mempunyai batasannya. Setelah itu mungkin memasuki sesi selanjutnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk mengisi link post-test yang sudah dibagikan oleh teman-teman panitia. Jadi untuk sekarang peserta diharapkan untuk mengisi link post-test terlebih dahulu. Setelah itu, alhamdulillah, serangkaian kegiatan kita non-formal leadership training di breakout room 2 ini sudah selesai. Terima kasih atas partisipasi dan keaktifan teman-teman dalam forum ini. Kemudian atas perhatiannya, saya mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan dari saya dalam memimpin sesi di room ini. Tidak ada gading yang tak retak karena kesempurnaan sebenarnya hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian saya minta kepada semua peserta talkshow dan juga Kak Bisma sebagai narasumber untuk dapat keluar dari breakout room ini dan bergabung lagi ke Zoom utama karena kita masih ada pembagian door prize nih dan juga kita ada sesi dokumentasi sebagai penutupan acara hari pertama ini. Seperti itu ya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisa langsung masuk kembali ke room utama ya. Oke Kak, terima kasih. Iya, sama-sama.